Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Florentina Ngadi, NIM 2310420077. Di sini ada salah satu perusahaan multinasional Indonesia. Di sini saya ambil PT Unilever Indonesia atau UNVR. Yang pertama itu ada profil perusahaan. PT Unilever Indonesia didirikan pada 5 Desember 1933, melakukan IPO pada 1981, dan resmi tercatat di Bursa Saham pada 1982. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Unilever plc Inggris dan Belanda dengan 85% saham dimiliki oleh holding company asal Belanda, sementara sisanya dimiliki publik, menjadikannya salah satu emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada lini bisnis. Unilever Indonesia memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang konsumsi, FMCG, sabun, deterjen, margarin, es krim, produk gurih, kecap, produk kosmetik, minuman, minuman berbasis teh, dan jus buah, yang terbagi dua segmen utama, home dan personal care, sekitar 73% dari total penjualan, serta foods dan refreshment. Yang ketiga itu ada perkembangan terkini 2024 sampai 2026. Perkembangan terkini 2024 sampai 2026, pada November 2024, Unilever Indonesia melepas seluruh lini bisnis es krim merek Walls kepada PT The Magnum Es Krim Indonesia senilai 7 triliun, dan pada Januari 2026 melepas merek teh Sariwangi ke PT Saforia Kreasi Rasa Grum Jarum senilai 1,5 triliun. Divestasi ini berdampak positif secara akuntansi. Laba bersih perusahaan tercatat naik 126% pada 2025, sebagian besar didorong oleh keuntungan divestasi tersebut. Meski demikian, secara historis kinerja Unilever Indonesia mengalami tren penurunan laba dari 9,8 triliun di tahun 2018 menjadi 4,8 triliun di 2023, sejalan dengan pelemahan kinerja induk usahanya secara global. Yang kedua ada strategi perkembangan perusahaan. Yang pertama ada akuisisi merek lokal. Sejak dekade 1990 sampai 2000-an, perusahaan mengakuisisi merek-merek lokal populer seperti Sariwangi atau teh, kecap Bango, Taro, Buah Vita, dan Gogo, serta beberapa merek pembersih dari PT Yuhan Indojaya, Molto, Superpel, Vipol, dan Vixal. Strategi ini memungkinkan penetrasi pasar cepat dengan memanfaatkan ekuitas merek yang sudah dikenal konsumen Indonesia. Yang kedua itu ada ekspansi kapasitas produksi lokal. Pembangunan pabrik baru di Cikarang 1995, pabrik es krim Walls 1952, serta investasi senilai 300 juta yang diumumkan pada 2011 untuk perluas pabrik. Perusahaan juga mendirikan PT Unilever Oleochemical Indonesia di kawasan ekonomi khusus Seimengkei, Sumatera Utara dengan investasi 2 triliun untuk mengolah kelapa sawit menjadi bahan baku toiletries sekaligus strategi hilirisasi bahan baku domestik. Yang ketiga itu ada rasionalisasi portofolio atau divestasi. Langkah terbaru berupa pelepasan Walls dan Sariwangi mencerminkan pergeseran strategi global Unilever menuju fokus pada kategori dengan margin lebih tinggi, beauty dan well-being, personal care, dan pengurangan exposure pada bisnis padat modal seperti es krim. Yang keempat, pemanfaatan pertumbuhan demografis. Perusahaan secara eksplisit menargetkan pertumbuhan jangka menengah panjang dengan memanfaatkan populasi muda Indonesia yang terus bertambah dan kelas menengah yang berkembang seiring naiknya pendapatan per kapita. Yang ketiga itu ada kebijakan pemerintah terhadap perusahaan multinasional. Yang pertama ada insentif fiskal. Pemerintah menawarkan pembebasan pajak penghasilan tax holiday hingga 100% selama 5-20 tahun
Tax allowance berupa pengurangan penghasilan kena pajak 30% dari nilai investasi selama 6 tahun, super tax deduction hingga 300% untuk kegiatan riset dan pelatihan SDM, serta pembebasan biaya impor bahan baku dan peralatan. Fasilitas tax allowance juga mencakup percepatan penyusutan aset, pengurangan tarif pajak dividen, dan perpanjangan carry forward kerugian pajak hingga 10 tahun, meski fasilitas ini hanya berlaku untuk sektor tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang Nomor 78 Tahun 2019. Yang kedua itu ada keterbukaan sektor melalui positif investment list. Pemerintah kini mendorong investasi melalui skema positif investment list dan sistem perizinan berbasis risiko, di mana sebagian besar sektor ekonomi, energi, telekomunikasi, logistik, rumah sakit, e-commerce telah terbuka penuh hingga 100% kepemilikan asing. Namun beberapa sektor masih dibatasi penyiaran dan transportasi udara, maksimal 49% kepemilikan asing. Sebagian subsektor pertanian perikanan 30-49% dan beberapa bidang tertutup total seperti narkotika, perjudian, senjata, serta produksi minuman beralkohol. Yang ketiga itu kewajiban kepatuhan. MNC seperti Unilever wajib memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri TKDN untuk sektor tertentu, kewajiban dokumentasi transfer pricing untuk transaksi antarfiliasi guna mencegah penghindaran pajak serta pengenaan PPh badan tarif 22% untuk bentuk usaha tetap setara dengan perusahaan domestik. Yang keempat itu analisis terhadap perkembangan perusahaan. Yang pertama, ketahanan historis luar biasa. Perusahaan bertahan sejak era kolonial, sempat dinasionalisasi pada 1964 lalu beroperasi kembali sejak 1967, menunjukkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan rezim politik dan regulasi. Yang kedua itu jaringan distribusi yang sangat dalam, lebih dari 1 juta outlet, menciptakan entry barrier tinggi bagi pesaing baru. Yang ketiga itu deverifikasi merek lintas kelas ekonomi, membuat perusahaan relatif tahan terhadap fluktuasi daya beli kelompok tertentu. Yang berikut ada tantangan yang dihadapi. Yang pertama, tren penurunan laba jangka panjang 2018 sampai 2023 mengidentifikasikan tekanan persaingan dari merek lokal dan produk impor murah, khususnya dari e-commerce lintas batas. Yang kedua itu, sekitar 55% biaya input Unilever Indonesia terkait mata uang asing, sehingga pelemahan rupiah menjadi risiko struktural yang signifikan terhadap margin perusahaan. Yang ketiga itu strategi divestasi atau wall Serewangi, meski mendongkrak laba secara akuntansi jangka pendek, juga bisa dibaca sebagai sinyal pengecilan jejak bisnis fisik perusahaan di Indonesia dan kenaikan laba 126% pada 2025 bersifat no recurring, bukan dari personal inti. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.